Padepokan Agung Setia Hati Terate di Jalan Merak Nomer 10 Nambangan Kidul Madiun, tidak pernah sepi dari pengunjung. Setiap hari ratusan bahkan ribuan peziarah datang silih berganti dari berbagai kota bahkan dari luar Jawa. Selain mengunjungi Padepokan Agung, para peziarah juga mengunjungi makam pendiri dan tokoh-tokoh persaudaraan Setia Hati Terate. Minggu tanggal 14 Oktober tahun 2023. Kurang lebih 270 warga persaudaraan Setia Hati Terate cabang Kota Blitar, dengan 5 bus berziarah ke Madiun. Ini kegiatan rutin tahunan yang selalu diselenggarakan SH Terate cabang Kota Blitar maupun cabang Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Terate Pusat Madiun, Haji Isbiantoro Sarjana Hukum bersama anggota Dewan. Alhamdulillah mengucapkan puji syukur pada saudara kami yang mana pada hari ini rombongan dari saudara kami cabang Blitar yang dipimpin oleh saudara kami Mas Miskan telah mengunjungi datang di Padepokan Agung di Madiun. Ini adalah merupakan salah satu wujud bahwa adik-adik saudara kita yang ada di Blitar ini mempunyai rasa kebanggaan, rasa menguri-uri budaya, yang mana dia akan tahu persis bagaimana SH Terate di Pusat Madiun berkembang dengan pesat. Yang kedua, dengan adanya dia datang ini juga salah satu kehormatan, salah satu menunjukkan bahwa adik-adik menanamkan rasa cinta budaya, rasa kepasduluran yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu membuktikan tadi rasa persaudaraan, perjuangan, sehingga insya Allah nanti Blitar akan lebih berkembang, lebih pesat, baik kota maupun kabupaten. Berangkat pukul 5 pagi, rombongan dengan tujuan pertama Komplek Pemakaman Pendiri Persaudaraan Setia Hati Terate, Ki Hajar Harjo Utomo di Pilang Bango Madiun.
Setelah nyekar dan berdoa bersama, salah satu warga tingkat 2, Mas Bambang, menceritakan sejarah singkat tentang Ki Hajar Hardjo Utomo kepada peserta. Dulunya marilah kita memanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang hingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di makam Ki Hajar Hardjo Utomo ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nyun sewu nih karena ini cepatnya. Ibaratnya darurat, saya menyampaikan sekilas tentang Ki Hajar Hardjo Utomo. Selesai kegiatan di pemakaman, rombongan peziarah melanjutkan perjalanan ke Padepokan Luhur SH Terate. Padepokan Luhur ini merupakan rumah Ki Hajar Hardjo Utomo semasa hidup. Disinilah dulu awal mula berdirinya SH Terate. Rumah yang terdaftar sebagai cagar budaya ini dipugar pada masa kepemimpinan Kang Mas Tarmaji, dengan menambahkan pendopo di depan bangunan utama. Karena terdaftar sebagai bangunan cagar budaya, maka bentuk dan bangunan rumah tidak boleh dirubah, jadi masih terjaga keasliannya. Di sini peserta kembali mendapatkan cerita tentang sejarah Ki Hajar dan Padepokan Luhur. Kurang lebih 1 jam di Padepokan Luhur, rombongan melanjutkan perjalanan ke komplek pemakaman Taman, di mana di tempat ini dimakamkan salah satu tokoh yang telah membesarkan organisasi SH Terate, yaitu Kang Mas Imam Kusupangat. Berada di tengah-tengah komplek pemakaman para bangsawan, makam Kang Mas Imam Kusupangat terlihat mencolok dengan bangunan tersendiri. Makam beratap tingkat 3, yang melambangkan beliau adalah warga tingkat 3 di SH Terate. Dengan dinding kaca ini dikelilingi makam-makam para bangsawan, yang merupakan keluarga beliau. Raden Mas Imam Kusupangat, putra ketiga dari Pendawa V, yang lahir dari Garba, Raden Ayu Kusmiyatun dengan Raden Mas Ambar Kusensi. Beliau lahir bertepatan pada hari Jumat Pahing tanggal 18 November tahun 1938, di Madiun. Kakek beliau Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusnoningrat adalah Bupati Madiun ke-6 dan neneknya Juwito atau Raden Ayu Pangeran Ronggo Aryo Kusnoningrat merupakan figur yang disegani pada saat itu. Kang Mas Imam Kusupangat dikenal seorang yang berdedikasi tinggi. Dalam kamus hidupnya tidak ada kata menyerah dalam menghadapi tantangan. Pola hidupnya sederhana meskipun ia sendiri dilahirkan dari keluarga yang bermartabat, penerus Trah Kusumo Rembesing Madu Amaratapa Wijiling Handanawari. Kiatnya, sepiro gedening sengsoro yen tinompo amung dadi cobo, dan kiat itu dihayatinya dijabarkan dalam lakunya sampai akhir hayatnya. Ia teguh dalam pendiriannya yakni mengabdi pada sesama, maka orang-orang pun memberi julukan Pendito Wesi Kuning. Konon julukan ini mengacu pada warna wesi kuning sebagai senjata kedewataan yang melambangkan ketegaran, kesaktian, kewibawaan sekaligus keluhuran. Ketika ia ditanya, siapakah orang yang paling dicintainya di dunia ini, ia akan menjawab dengan tegas, Ibu. Dan ketika ia ditanya organisasi apakah yang paling ia cintai selama di dunia ini, maka ia pun akan mengatakan Persaudaraan Setia Hati Terate. Puas berziarah di komplek pemakaman ini, rombongan dari cabang kota Blitar melanjutkan ke Padepokan Agung Persaudaraan Setia Hati Terate di Jalan Merak nomor 10. Padepokan Agung merupakan bangunan yang sangat luas. Disinilah Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate berkantor. Dari tempat ini kegiatan Setia Hati Terate seluruh dunia berpusat. Selain bangunan Padepokan Agung, di Jalan Merak nomor 17 juga ada bangunan Pusdiklat yang merupakan bagian dari Padepokan Agung.
Luar biasa, di Padepokan Agung rombongan bisa bertemu dan mendapat wejangan dari Kang Mas Isbiantoro yang merupakan Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate. Hadir pula beberapa sesepuh dan tokoh, di antaranya Kang Mas Hariwur yang juga merupakan Wakil Bupati Madiun. Jadi, mau saya itu dengan duit karot, bukan tak karpet diri ini, nenek sengarap karena gitu, ada filosofinya. Jadi, bangun tadi termasuk kenapa harus 8 meter, kenapa harus 5, kenapa harus menghadap ke selatan, kenapa harus ada pohon sedikit, kenapa ada panah yang siripnya 5. Ternyata para leluhur kita membuat padepokan ini juga kita ini adalah padepokan Agung Persaudaraan. Padepokan ini dibangun dengan filosofi. Jadi filosofi yang pertama saja, padepokan ini menghadap ke selatan. Terima kasih rombongan kita yang dipimpin oleh beliaunya Mas Rizka. Dia sama Mas Bekasi Mas Dur Polis. Nanti ada juga dari Pemalang, nanti bingung Pemalang datang. Ya ini ya. Juga pada adik-adik sekalian, saya ucapkan selamat datang di Padepokan Agung yang walaupun panas, yang panas biasa, tetap apinya. Gimana? Saya sampaikan rasa hormat dengan hadir di Padepokan. Ini adalah salah satu wujud bahwa dari kita adalah salah satu yang mau nguri-nguri atau mau istilahnya datangnya adalah dengan bahasa yang menghormati atau memiliki. Agenda terakhir dari ziarah ini adalah makam Kang Mas Tarmaji, Kanjeng Raden Tumenggung Haji Tarmaji Budi Harsono SE, atau lebih akrab disapa Mas Maji adalah seorang maestro SH Terate yang lahir dari Madiun, Jawa Timur. Mas Tarmaji adalah tokoh kunci perkembangan organisasi pencak silat yang sangat fundamental di eranya, lahir di Madiun, Februari tahun 1946. Ia merupakan anak sulung dari 6 bersaudara.